قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. معجزة الإسراء والمعراج. I'lam, ketahuilah, annal Isra wal Mi'raj, bahwa Isra dan Mi'raj mu'jizatun adalah sebuah mu'jizat min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kathirati, yang banyak. Wa minal ma'lumi, dan diantara yang kita ketahui bersama, annallaha, bahwa Allah manaha, memberikan anugerah al-anbiya kepada para nabi, mu'jizatin, mu'jizat bahiratin, yang terang benderang, yang sangat jelas, ta'yidan, sebagai bentuk dukungan atau ta'yidan, untuk menguatkan, lahum, mereka, menguatkan mereka, walima ja'u bihi min indillahi, dan terhadap apa yang mereka bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raghma dhuhuri hadhil mu'jizati, meskipun kemunculan mu'jizat ini, wal ayati, dan tanda-tanda kenabian mereka ini, kasyamsi, seperti kemunculan matahari, fi rabi'atin nahari, di siang bolong, faqad ankarahal jahiduna, meskipun seperti itu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang biasa mengingkari kenabian, mereka mengingkari mu'jizat tersebut. Wa kafara biha al-murjifuna, dan tidak beriman dengan mu'jizat itu, sehingga kemudian menyebabkan mereka tidak beriman kepada para nabi yang Allah anugerahkan mu'jizat tersebut kepada mereka. Al-murjifuna, orang-orang yang menyebarkan fitnah, yaitu orang-orang kafir. Wala budda min ta'rifil mu'jizati, kita harus mengetahui definisi dari mu'jizat. Mu'jizat itu pengertiannya apa, sebelum kita membahas tentang al-Isra wal Mi'raj. Qala ahlul ilmi, para ulama berkata, i'lam anna as-sabila ila ma'rifatin nabi hiyal mu'jizatu. Ketahuilah bahwa cara atau jalan untuk mengetahui kenabian seorang nabi itu adalah mu'jizat. Jadi dengan mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada seseorang yang mengaku dirinya nabi, maka kita bisa memastikan bahwa orang yang mengaku dirinya nabi tersebut pasti adalah seorang nabi. Apa itu mu'jizat? Syekh Usamah As-Sayyid mengatakan, wahiyya amrun khariqun lil 'adati. Mu'jizat adalah amrun, sebuah perkara, khariqun lil 'adati, yang merobek kebiasaan, yang di luar kebiasaan, yang luar biasa. Ya'ti ala wafqi da'wa man idda'u an-nubuwwata, yang terjadi sesuai dengan pengakuan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai nabi. Salimun minal mu'aradati bil mithli, salimun, selamat, artinya salimun minal mu'aradati, tidak bisa ditandingi, bil mithli, dengan semisalnya. Jadi ada beberapa poin di dalam pengertian mu'jizat ini. Yang pertama adalah bahwa mu'jizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya'ti ala wafqi man ya'ti ala wafqi da'wa man idda'u an-nubuwwata, terjadi sesuai dengan pengakuan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salimun, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah salimun minal mu'aradati bil mithli, tidak bisa ditandingi oleh semisalnya. Fama kana minal umuri ajiban, maka apabila ada sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang aneh, walaysa khariqan lil 'adati, tetapi tidak luar biasa, falaysa bi mu'jizatin, maka hal itu bukanlah sebuah mu'jizat. Seperti apa? Sulap misalkan ya.
Sulap itu sesuatu yang aneh, tetapi itu bukan sesuatu yang spektakuler, bukan sesuatu yang luar biasa, karena banyak orang yang bisa sulap, banyak orang yang bisa melakukan itu. Sulap itu bisa dipelajari, ya, bisa dipraktekkan oleh siapapun yang mau belajar tentang sulap itu. Nah, jadi sesuatu itu jika menakjubkan, jika aneh tetapi tidak luar biasa, maka dia bukanlah mu'jizat. Wa kadzalika ma kana khariqan lakinnahu lam yaqtarin bi da'wan nubuwati. Wa kadzalika, dan begitu juga tidak dikatakan sebagai mu'jizat, maka kana khariqan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa di luar kebiasaan, lam yaqtarin, yang tidak dibarengi bi da'wan nubuwati, dengan pengakuan kenabian. Ya, yang terjadi pada diri orang itu luar biasa tetapi tidak dibarengi atau tidak disertai dengan pengakuan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Kal khawariqi, seperti hal-hal yang luar biasa, allati tadhharu, yang terjadi, yang muncul, ala aidil awliya'i, pada diri para wali, atba'il anbiya'i, yang merupakan para pengikut para nabi. Fa innahu laysa bimu'jizatin, maka hal itu bukanlah mu'jizat, bal yusamma karamatan, tetapi disebut sebagai karamah, sesuatu yang luar biasa tetapi tidak dibarengi, tidak disertai dengan pengakuan kenabian dari orang yang terjadi sesuatu luar biasa pada dirinya. Nah, maka ini bukanlah mu'jizat. Seperti apa? Seperti yang terjadi pada diri para wali yang merupakan pengikut seorang nabi. Ya, orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah, walaupun satu jenis amalan sunnah, kemudian terjadi pada dirinya hal-hal yang luar biasa, sesuatu yang khariq lil adah, bisa berjalan di atas air, kemudian bisa terbang di udara misalkan, ya, terjadi pada orang-orang yang seperti itu, tetapi tidak disertai dengan pengakuan bahwa diri mereka nabi, maka ini bukanlah mukjizat, tetapi ini adalah sebuah karamah jika hal itu terjadi pada para wali. Wa kadzalika laisa minal mu'jizati, begitu juga tidak termasuk mu'jizat ma yustata'u mu'aradatuhu bil mithli, sesuatu yang bisa ditandingi dengan semisalnya. Kasihri, seperti sihir. Fa innahu yu'aradu, maka sihir itu bisa ditandingi bisihrin, dengan sihir lain, mithlihi, yang serupa dengannya. Sihir bisa ditandingi dengan sihir. Sihir biasa para tukang sihir, ya, biasa bekerja sama dengan para syaitan, para jin yang kafir. Nah, tergantung lebih kuat jin yang mendukung tukang sihir yang mana yang akan menang. Wal mu'jizatu qismani, mu'jizat itu ada dua macam. Mu'jizat itu ada dua bentuk. Qismun, jenis yang pertama dari mu'jizat adalah yaqa'u ala yadil ladzi da'an nubuwata, terjadi pada diri orang yang mengaku kenabian, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, ba'da qtirahin minan nasi, setelah permintaan dari manusia. Wa qismun, dan jenis mu'jizat yang kedua adalah yaqa'u min ghairi qtirahin, terjadi pada diri seorang nabi tanpa ada permintaan dari orang lain, tanpa ada permintaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Fal awwalu, jenis yang pertama, yaitu mu'jizat yang terjadi tanpa ada permintaan dari manusia, adalah seperti nahwu naqati shalihin, seperti onta Nabi Saleh, allati kharajat minas sakhrati, yang keluar dari batu besar. Iqtaraha qaumuhu. Nah, ini jenis yang pertama, ini adalah mukjizat, ya, yang terjadi setelah ada permintaan dari orang lain. Setelah ada permintaan dari kaum nabi yang bersangkutan, setelah ada permintaan dari manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Itu contohnya adalah seperti apa? Onta Nabi Saleh yang keluar dari sebongkah batu yang besar, yang dimana batu itu tertutup rapat, ya, nggak ada celahnya sama sekali. Iqtaraha qaumuhu alaihi dzalika biqaulihim, kaum Nabi Saleh meminta
kepada Nabi Saleh untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Maka kemudian mereka mengatakan, in kunta nabiyan, jika engkau adalah seorang nabi, mab'utsan ilaina, yang diutus kepada kami, linu'mina bika, supaya kami beriman kepadamu, fa akhrij lana, maka keluarkanlah kepada kami, keluarkanlah terhadap kami, min hadhihi as-sakhrati, dari batu yang besar ini, naqatan, seekor onta, wa fasilaha, dan anak onta. Fa akhraja lahum, maka kemudian Nabi Saleh mengeluarkan kepada mereka, naqatan, seekor onta, ma'aha fasiluha, bersama anaknya, ya. Tidak hanya onta, tetapi juga anak onta. Fandahasyu, maka kemudian mereka bingung dan terkejut. Kaget, bingung, terkejut, tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun demikian, sebagian dari mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Fa'amana ba'dun, maka berimanlah sebagian dari kaum Nabi Saleh, wa kafarul ba'dul akharu, dan kafir sebagian kaum Nabi Saleh yang lain. Wathani, dan mu'jizat jenis yang kedua adalah nahwu khurujil ma'i, seperti keluarnya air, min baini asabi'il Mustafa, dari sela-sela jari jemari mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana minhu ibtida'an indama 'atishal jayshu fil Hudaybiyah, wa hadha min dalail sidqin nabi. Haitsu kana minhu ibtida'an, hal itu terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa ada permintaan dari orang lain, tanpa diminta oleh para sahabatnya. Indama 'atisha, ketika merasa kehausan, al-jaishu, bala tentara di kalangan para sahabat, fil Hudaybiyati, pada atau fil Hudaybiyati, di Hudaybiyah, atau pada perang Hudaybiyah. Wa hadza min dalail sidqin nabi, dan ini adalah termasuk salah satu dari bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu law kana kadziban, karena seorang nabi itu seandainya ia dusta fi qawlihi, dalam ucapannya, annallaha, bahwa Allah arsalahu, mengutusnya, lam ya'ti bihadzal amril ajib, maka dia tidak akan bisa mendatangkan perkara yang aneh dan menakjubkan, al-khariqi lil 'adati, yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, alladzi lam yastati' ahadun, yang tidak bisa seorang pun minan nasi, dari manusia, an yu'aridahu, untuk menandinginya, bimithli ma ata bihi, dengan sesuatu yang serupa dengan hal itu. Fathabatat al-hujjatu alaihim, maka menjadi tetaplah al-hujjatu alaihim, bukti atas mereka, bukti kenabian seorang nabi itu atas mereka. Ini menjadi bukti yang menjadi tanda besar bahwa beliau adalah seorang nabi dan tidak bisa ditolak sebenarnya oleh kaumnya. Tetapi meskipun demikian, banyak di antara kaum, ya, nabi-nabi tertentu itu yang tidak mau beriman kepada nabi tersebut, meskipun mereka sudah melihat tanda yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi, yang merupakan mukjizat dari Allah kepada beliau dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Wala yas'uhum illa al-id'anu wat-tasdiqu, ya, sejatinya la yas'uhum illa al-id'anu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya, illal idhanu, kecuali patuh, kecuali tunduk, wat tasdiqu, dan membenarkan. Li'annal aqla, karena akal itu yujibu, terbiasa kadang-kadang memaknai Jawa, ya, masih bercampur-campur, iku. Li'annal aqla, karena akal, ya, itu yujibu tasdiqa man ata bimithli hadzal amri, karena akal itu mewajibkan, ya, mengharuskan, meniscayakan, membenarkan orang yang datang dengan perkara semacam ini, ya, perkara-perkara semacam yang tadi disebutkan, yaitu mukjizat. Alladzi la yustata'u mu'aradatuhu, yang tidak bisa ditandingi min qibalil mu'aridina,
dari orang-orang yang menentang kenabian mereka, kenabian para nabi tersebut ya. Faman lam yud'in, maka barang siapa yang tidak mau tunduk, wa'anada, dan dia keras kepala, tidak mau beriman, yu'addu, maka dia digolongkan muhdiron, sebagai orang yang menyia-nyiakan liqimatil burhanil aqli, terhadap nilai akal ya, terhadap dalil aqli ya. Orang yang tidak mau tunduk kepada seorang nabi yang sudah membuktikan bahwa dirinya seorang nabi dengan mukjizat yang terjadi padanya, baik mukjizat itu setelah ada permintaan maupun mukjizat itu Allah anugerahkan sebelum ada permintaan dari orang lain, maka orang yang tidak mau tunduk kepada nabi tersebut, tidak mau beriman kepada nabi tersebut, maka itu artinya dia telah menyia-nyiakan nilai akal ya. Dia tidak menggunakan akal sebagaimana mestinya, dia tidak menggunakan akal sehatnya, dia tidak menggunakan akal warasnya ya. Dia sama saja dengan orang gila ya, dia tidak menggunakan akal sehatnya. Bukti sudah nyata di hadapan mereka bahwa orang-orang yang di hadapan mereka ini adalah mengaku diri mereka sebagai utusan Allah dan bisa membuktikan hal itu melalui mukjizat yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun seperti itu, dia tidak mau menggunakan akal sehatnya. Kalau orang menggunakan akal warasnya, seseorang menghormati nilai dalil akli, burhan akli, maka dia pasti akan tunduk kepada nabi itu, pasti dia akan beriman kepada nabi tersebut. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berakal sehat ya, berakal waras, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang percaya, beriman, tunduk dan patuh kepada nabi yang Allah utus kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullahu taala minal mu'jizatil lati hasalat, di antara mu'jizat-mu'jizat yang terjadi lil anbiya'i, bagi para nabi qabla Muhammadin, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min amthilatil mu'jizati, di antara contoh-contoh mu'jizat-mu'jizat allati hasalat, yang terjadi liman qabla Muhammadin, bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad, adalah adamu ta'thirin nari, tidak terpengaruh dengan api al-azimati yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala, ala Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, haitsu lam tuhriqhu, di mana api itu tidak bisa membakar badan mulia Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wala thiyabahu, dan tidak bisa membakar pakaian Nabi Ibrahim. Wa minha, di antara mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah inqilabu 'asa Musa thu'banan. Inqilabu 'asa Musa thu'banan. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi seekor ular. Ya, berubahnya tongkat Nabi Musa alaihi salam menjadi seekor ular besar, haqiqiyan, yang nyata, betul-betul ular. Thumma auduha ila halatiha, kemudian kembali ke bentuk semula, yaitu menjadi tongkat kembali. Ba'da an i'tarafa alladhina ahdarahum fir'aunu limu'aradatihi bisidqihi. Ba'da an i'tarafa, setelah mengaku, alladzina ahdarahum fir'aunu limu'aradatihi, tukang-tukang sihir yang dihadirkan oleh Fir'aun untuk menandingi Nabi Musa, bisidqihi, mereka semuanya mengaku bisidqihi, dengan kebenaran kenabian Nabi Musa, wa adh'anu, dan mereka tunduk kepada Nabi Musa, fa'amanu billahi, kemudian mereka beriman kepada Allah, wa kafaru bi fir'auna, dan mereka kafir kepada Fir'aun, wa'tarafu li Musa, dan mereka mengakui bagi Musa bi annahu shadiqun, bahwa ia jujur, bahwa ia benar, fi ma ja'a bihi, dalam apa yang beliau bawa.
Wa minha, di antara mukjizat itu adalah ma dhahara, mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhahara lil Masih, apa yang terjadi pada Nabi Isa al-Masih alaihi salam min ihya'il mauta, yang berupa menghidupkan orang-orang mati. Wa dzalika aidan la yustata'u, hal itu juga la yustata'u, tidak bisa la yustata'u mu'aradatuhu, tidak bisa ditandingi bil mithli, dengan semisalnya. Pada waktu itu medis begitu maju, sangat maju sekali, ilmu kedokteran sangat pesat perkembangannya. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, yang berupa apa? Menghidupkan kembali orang mati. Falam tastati', maka tidaklah bisa al-yahudu, orang-orang Yahudi, alladzina kanu mula'ina bitakdzibihi, yang senang dan gemar mendustakannya, wa harisina 'alal iftira'i 'alaihi, dan mereka berusaha keras untuk apa? Memfitnahnya, ya, al-iftira' 'alaihi, melancarkan fitnah-fitnah kepadanya, mendustakannya, ya, atau menyebarkan kedustaan kepada orang-orang bahwa Isa bukanlah seorang nabi. An yu'ariduhu, ya, mereka tidak bisa apa? Orang-orang Yahudi ketika itu yang gemar mendustakan Nabi Isa, yang seringkali mendustakan Nabi Isa, kemudian menyebarkan isu-isu tidak benar kepada orang-orang ketika itu bahwa Isa bukanlah seorang nabi. Mereka toh juga apa? Lam tastati' al-yahudu alladzina kanu, dan seterusnya tadi, an yu'ariduhu, tidak bisa apa? Menandingi hal itu bil mithli, tidak bisa menandingi mukjizat Nabi Isa, atau tidak bisa menandingi Nabi Isa bil mithli, dengan hal yang serupa. Wa qad ata bi mu'jizatin ukhra, Nabi Isa telah datang dengan mukjizat yang lain. Wahia, mukjizat itu adalah apa? Ibrahul akmahi, ibra'ul akmahi, menyembuhkan orang yang terlahir dalam keadaan buta. Jadi bukan buta pada waktu sudah dewasa, lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa melihat, kemudian buta pada waktu dewasa, bukan itu, ya. Bukan itu yang disembuhkan oleh Nabi Isa alaihi salam, tetapi lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau mukjizat yang berupa beliau bisa menyembuhkan penyakit buta yang dialami oleh seseorang yang terlahir dalam keadaan buta. Ini lebih luar biasa, ya, daripada menyembuhkan orang yang terlahir dalam keadaan sehat, kemudian dia terserang penyakit buta di kemudian hari, lalu disembuhkan kembali. Karena memang awalnya bisa melihat, kemudian buta, lalu disembuhkan kembali. Ini luar biasa. Tetapi lebih luar biasa lagi adalah menyembuhkan seseorang yang memang terlahir dalam keadaan buta. Ini mukjizat lain yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam.